It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal ngelanjutin lagi nih review Moderoid Dynazenon. Setelah kemarin kita nge-review Moderoid Rokaiser Greatman-nya, yaitu penggabungan antara si Greatman Universe dengan si Dynazenon yang bisa kalian tonton di video yang ini nih guys. Kalian searching aja di YouTube Putro Toys ya. Untuk si Moderoid Dynazenon-nya sendiri, karena ini kan gue belinya set sama Rokaiser itu, jadi untuk artbox-nya itu kayak begini. Dan untuk seriesnya sendiri itu rilis tahun 2021, sedangkan Moderoid-nya itu kalau nggak salah tahun 2022 awal, kalau gue nggak salah inget ya. Dan untuk Dynazenon sendiri dia terdiri dari 4 mecha guys, sama kayak Greatman yang terdiri dari 4 mecha juga. Dan masing-masing mechanya ini dia bisa bergabung, kayak misal si Soldier sama Wing bisa bergabung, Soldier Striker bisa, dan juga si Soldier dengan Diver juga bisa. Yaudah guys, jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Dyna Soldier. Nah, dia ini bentuknya prajurit tapi ada sedikit motif T-Rex ya begitu. Mungkin bisa dibilang ini kayak mini Godzilla kali ya. Dan ini juga part-partnya cukup tajam kalau misalnya dipegang, kayak bagian kukunya ini, terus bagian belakangnya ini nih yang part silver, ini juga cukup tajam. Dan di sini gue ada kebingungan sedikit guys. Jadi ini tuh memang dia konsepnya abu-abu atau silver ya, makanya ini nggak gue repaint. Karena ini gue pertama kali megang Moderoid, jujur gue agak kaget sih, karena dia bagian partnya tuh lebih tebel daripada Minipla maupun SMP yang terbaru. Dan kualitas stikernya tuh lebih bagus Moderoid dibandingkan sama SMP. Jadi ya lebih tebel gitu loh. Dan kalau misal digesek begini pun dia nggak hilang gitu loh. Wah, emang keren juga nih ternyata. Tapi karena partnya itu ada beberapa yang tajam gitu, jadi jujur aja kurang nyaman lah pas dimainkan gitu. Terus dia juga cukup banyak part yang udah pre-painted dan part yang ya menggunakan part gitu, bukan pakai stiker kayak bagian matanya. Ini dia pakai part. Terus yang ini nih dia udah pre-painted, bagian belakangnya kayak begini. Untuk artikulasinya, bagian kepala dia bisa berputar seperti ini. Terus bisa ngangguk-ngangguk dan geleng-geleng karena dia sudah menggunakan joint ball, bisa naik dan turun juga kayak begini. Kemudian bagian tangannya dia bisa berputar seperti ini. Untuk ball joint dia nggak ada kecuali di belakangnya. Dia bisa ke belakang kayak begini karena ini merupakan proses transformasinya gitu deh. Terus dia bisa naik kayak begini, lalu bisa berputar juga. Untuk bahunya ada artikulasi siku dan artikulasi telapak tangannya kayak begini. Cuman sayangnya untuk telapak tangannya dia nggak bisa kebuka bagian jari bawahnya. Jadi cuman begini aja lah untuk tangannya. Kemudian untuk pinggang, nah ini yang sayang banget sih. Pinggangnya dia nggak ada artikulasinya, jadi ya cuman begini aja. Kemudian bagian kaki dia masih bisa naik 90 derajat, kemudian bisa berputar juga, ada artikulasi lututnya juga, tapi cuman sejauh ini aja. Terus bagian telapak kakinya, nah ini yang gue suka, dia sudah menggunakan joint ball. Jadi bisa diputar-putar, terserah lah kalian mau kemana pun gitu. Terus bagian kukunya ini juga bisa kebuka ketutup, kayak begini guys, tuh. Oh iya, nggak ketinggalan bagian ekornya dia juga bisa naik turun kayak begini. Ini ekornya bener-bener kecil banget sih, lucu sih. Selanjutnya ada si Dyna Striker, dan ini juga keren banget pemilihan warnanya. Jadi ada warna grey, dark grey sorry, terus ini hitam, merah, ini warna navy, warna kuning. Cakep sih cuy ini untuk perpaduan warnanya. Cuman dia ini menggunakan optional part. Dan untuk optional partnya apa nanti bakal diperlihatkan pas proses penggabungannya aja. Dan di bagian rodanya sendiri, ini semuanya berfungsi dengan baik. Jadi bukan cuman gimmick belaka, ini benar-benar bisa jalan gitu guys. Untuk Dyna Striker sendiri dia detailnya nggak cukup banyak. Cuma di bagian atasnya kayak begini, bagian bawahnya kayak begini doang. Sisanya sih rata-rata flat ya. Terus ini menggunakan stiker. Ini bagian kacanya stiker, ini juga stiker. Yaudah gitu doang. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Dyna Diver. Dan ini memiliki part yang paling tebal di antara yang lainnya. Kalian lihat sendirilah bagian kakinya nih, bener-bener tebel banget. Tapi gue nggak tahu kenapa, ini entah punya gue doang atau yang lainnya juga sama. Di bagian ini nih, join yang ada di sini, itu kayak agak loose gitu loh pas dimainin. Ya nanti bakal kita liatin deh pas proses penggabungannya aja, pas review artikulasi Dynazenonnya lah gitu. Dan ini yang paling gue suka, ada gimmick di sini ya guys, gimmick rudal. Jadi tinggal kita buka kayak begini aja, dia otomatis kebuka seperti ini. Jadi memang di versi Degatai juga ada untuk gimmick rudalnya kayak begini. Cakep sih memang.
Terus bagian depannya cuman kayak begini doang. Ini masih menggunakan stiker yang pre-painted gak ada, tapi ini semua menggunakan part. Jadi cukup bagus lah kalau gue bilang. Kita lanjut lagi aja, yang terakhir adalah Dynawing. Nah, ini mecha yang paling banyak menggunakan stiker di Moderoid Dynazenon. Jadi bagian sini stiker, ini stiker, ini udah pre-painted, ini pre-painted. Nah, ini yang di tanduknya ini juga stiker. Bagian bawahnya pun juga ini stiker. Wah, banyak deh, ini juga stiker nih. Untuk gimmicknya sih paling kita tinggal mainin sayapnya aja kayak begini, dan bagian senjatanya bisa naik turun kayak begini. Ya udah, cuman gitu doang sih gimmicknya, nothing special juga. Tapi untuk desainnya gue cukup suka sih, kayak gitu. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi langsung aja kita gabungin satu persatu. Kayak si Dyna Soldier Diver Combination, Dyna Soldier Wing Combination, dan juga Dyna Soldier Striker Combination. Yang pertama kita akan menggabungkan si Dyna Soldier dengan si Divernya ini. Jadi yang pertama tinggal kita naikin aja si bagian part yang ada di sini. Dia tuh kayak modelan pegangannya kayak gitu. Kemudian tinggal dimasukin aja part tangannya di sini. Jadi semacam, nah, pengendalinya gitu deh. Dan ya udah, cuman kayak begini aja. Saya no comment karena saya nggak suka sama desain ini, jujur. Jadi yaudah, cuman begini aja. Kita lanjut lagi aja lah ya. Selanjutnya ada Dynawing. Jadi kita lepas dulu part yang ada di sini. Kita pasang di bagian yang di sini. Jadi kurang lebih dia akan menjadi seperti ini. Nah, masuk juga. Lalu satunya lagi juga sama, kita lepas, kita pasang di atas. Jadi, nah, kayak begini. Kemudian sayapnya kita naikin ke atas. Dua-duanya jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang join female yang di sini ke male-nya yang ada di sini. Dia bakal jadi seperti ini. Nah, kayak begini guys. Jadi dia modelan jetpacknya begitu untuk terbang-terbangan. Dan di sini juga ada tembakannya. Jadi seperti ini. Untuk desainnya sendiri, ya gue cukup suka lah. Tapi nggak puas-puas banget karena agak aneh. Kenapa sayapnya malah di bawah kayak begini? Kenapa nggak pas di belakangnya begitu loh? Jadi ya udahlah. Ini cukup oke, saya kasih nilai 8,5/10, cukup keren lah ini. Kita lanjut lagi aja, yang terakhir adalah Dyna Striker-nya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, dia itu ada optional part, jadi kita harus lepas dulu optional part-nya. Ini kita lepas, kemudian, ini kita lepas dulu aja deh, biar gampang. Nah, ini kita lepas optional part yang ini, kemudian ini juga sama, kita lepas, dan kita lepas lagi. Nah, sementara kayak begini dulu aja. Untuk Dyna Soldier, ini kita naikin. Dan kita putar lagi, kemudian kita lepas bagian tangannya. Satu lagi sama, ini kita naikin, kemudian kita lepas. Dan kita pasang si Dyna Striker-nya di bagian tangannya sini. Satunya lagi sama, kita pasang. Nah, dia jadi seperti ini guys. Kayak semacam apa ya, armor untuk tangannya gitu deh. Jujur gue kurang suka sama bagian tangannya karena ini terlalu besar. Tapi pas finishernya itu cakep. Jadi ini kita putar gini aja. Nah, dia finishernya itu bakal jadi seperti ini. Nah, dia bakal jadi booster yang banyak banget gitu loh boosternya tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini guys. Nah, karena sudah kita gabungin satu persatu, sekarang kita akan menggabungkannya menjadi Dynarex. So, langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk penggabungan Dynarex, kita harus lepas dulu bagian kepalanya. Kemudian kita naikin dulu bagian si mulut-mulutnya ini. Dan kita slide ke atas kayak begini. Kemudian kita putar bagian tangannya ke belakang dua-duanya kayak begini. Bagian kakinya ini juga kita buka kayak begini. Kita majuin dan dia bakal menjadi semacam kukunya begitu. Nah, jadi tangan seperti ini. Ini kita putar lagi. Nah, kemudian kita naikin, kita putar. Satunya lagi sama nih, kita putar. Kita naikin dan kita putar lagi. Nah, sementara kayak begini dulu aja. Untuk Dynawing kita lepas bagian helm belakangnya. Kemudian bagian bawahnya juga kita lepas dua-duanya. Kemudian kita naikin sayapnya kayak begini. Kita putar seperti ini. Dan kita buka bagian sayapnya seperti ini, dua-duanya, kanan kiri. Nah, sementara kayak begini dulu aja. Untuk Dyna Diver ini kita lepas bagian atasnya. Kita ganti dengan optional partnya. Ya, malah lepas.
Nah, lepas kayak begini. Kemudian kita pasang dengan optional partnya. Setelah itu kita turunin seperti ini. Dan kita turunin lagi kakinya. Turunin kayak begini. Nah, terus kakinya turunin. Kita buka telapak kakinya. Satunya lagi sama nih, kita turunin kayak begini. Kemudian turunin lagi telapak kakinya. Dan kita buka. Nah, sementara kayak begini dulu aja. Partnya Dynawing kita pasang di sini dan kita turunin. Satunya lagi sama, kita pasang di sini dan kita turunin. Jadi seperti ini. Untuk Dyna Striker kita pasang optional partnya. Jadi ini kita lurusin dulu aja. Kemudian kita pasang bagian bawahnya. Nah, ini dimasukin ke sini. Kemudian kita klip. Nah, jadi seperti ini guys. Kepalanya si Dyna Soldier kita pasang di sini. Nah, biar nggak hilang. Kemudian bagian ujungnya kita turunin seperti ini. Selanjutnya kita pasang di sini dan kita slide aja kayak begini. Untuk Dyna Striker kita pasang di sini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kita naikkan jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang si Dynawing di sini. Kemudian si helmnya kita pasang di sini guys. Nah, Kanzen Dynarex, ini daripada Dynarex, gue lebih setuju kalau dipanggilnya Dyna Dragon sih. Sejak kapan T-Rex punya sayap cuy? Tapi ini emang desainnya bener-bener keren banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari samping kayak begini. Wah, gila ini cakep banget sih cuy. Pantes loh Moderoid Dynazenon tuh jadi salah satu Moderoid yang paling laris. Gokil sih ini. Aduh, nggak nyesel gue ngambil ini, beneran dah. Meskipun ya agak sulit untuk kita mainin artikulasinya sih. Jadi untuk bagian artikulasi, di bagian kepala dia cuma bisa ngangguk-ngangguk begini doang. Nah, ini salah satu yang gue nggak suka dari Moderoid. Dia gampang banget buat lepas. Dan gue ragu mau gue lem atau enggak gitu. Iya, aduh ini sangat disayangkan banget sih. Kemudian kita lanjut lagi aja, bagian tangannya bisa kayak begini, bisa ke samping kayak begini. Terus ini ada bagian sikunya juga untuk tangan atasnya. Nah, kayak begini. Ya ini sesuai lah sama tadi bagian kaki dari si Dyna Soldier-nya. Kemudian bagian pinggang gak ada artikulasi. Bagian sayap ini bisa kita mainin kayak begini. Bebas lah mau kalian gimanain juga. Untuk bagian kakinya sendiri dia sudah menggunakan joint ball. Jadi bebas mau kalian puter-puter kayak gimana. Bagian ekornya dia udah fix guys. Jadi nggak ada artikulasi untuk bagian ekornya. Karena gua nggak punya Grid Knight, jadi kita pakai si Gridman Universe-nya ini. Ya meskipun dia nggak ada joint untuk menempelnya begitu, tapi setidaknya masih ada tempat untuk berdiri beginilah. Jadi kalau misal kalian ingin foto ya masih bisa kalau misal diposekan kayak begini. Yaudah guys, jadi langsung kita ubah menjadi si Dynazenon-nya yang tentu aja bakal keren juga. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Dyna Soldier kita harus lepas kepalanya. Kemudian tangannya ini juga harus kita naikin dulu. Kita putar lalu kita lepas. Yang satunya juga sama, naikin, putar, dan lepas seperti ini. Kemudian bagian kakinya kita naikin aja ke atas. Nah kayak gini. Kemudian copot lagi partnya. Aduh, emang Moderoid nih kenapa copot mulu sih anjir. Ya pokoknya kayak begini dulu aja. Kemudian kita tutup bagian jari-jarinya ini. Dua-duanya kita tutup jadi seperti ini. Kemudian kita pasang ke Dynawing di sini. Nah, terus tinggal ditutup aja. Kemudian diputar seperti ini. Nah, nanti dia bakal masuk kayak begini. Kemudian tinggal dipasang lagi aja. Ini ada optional part. Kita pasang ke dalam kayak begini. Nah ini buat apa ya, kayak penutupnya aja gitu loh, biar nggak kopong kayak begini tuh. Ini satunya lagi juga kita pasang lagi di sini. Kemudian untuk si Dyna Striker kita lepas dulu kayak begini. Kemudian optional partnya juga harus kita lepas kayak begini. Nah satunya lagi juga sama nih, harus kita lepas optional partnya kayak begini. Kemudian kita putar bagian ujungnya jadi seperti ini. Kemudian kita pasang bagian kaki dan bagian badannya. Kemudian kita slide ke belakang jadi seperti ini. Kita pasang tangannya di sini. Kemudian tangan satunya lagi kita pasang di sini. Kemudian kita pasang lagi aja kepalanya Dyna Soldier di sini. Selanjutnya kita pasang helmnya di sini. Nah ini helmnya sedikit sulit untuk masangnya, jadi pelan-pelan aja, takutnya malah patah. Nah udah masuk. Kemudian kita buka bagian mulutnya. Jadi seperti ini guys. Kanzen Dynazenon. Wah ini bener-bener keren banget guys. Meskipun dia tuh dari
anime, bukan dari live action. Tapi mainannya ini bener-bener keren banget loh. Cuman meskipun keren kayak begini desainnya, ada beberapa kelemahan yang gua benci banget. Kayak tadi tuh pas lagi proses pasang, terus part-partnya ada yang lepas. Terus gak tahu kenapa bagian selangkangannya ini nih kok malah jadi letoy gitu loh. Padahal ini mainan baru loh. Aduh, kenapa ini Moderoid? Apakah ini penyakit Moderoid, guys? Jujur gue nggak tahu, karena ini pertama kalinya gue megang dan ngoleksi Moderoid. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat tentang Moderoid ini yang jelek-jelek kayak gitu, tulis aja di kolom komentar ya. Cuman sih syukurnya ini tuh partnya tebal dan kualitas stikernya bagus, jadi nggak rawan patah dan nggak gampang kegesek gitulah untuk stikernya. Yaudah, jadi langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya, dia bisa berputar seperti ini, 360 derajat. Bisa ngangguk-ngangguk dan geleng-geleng juga. Dan bagian mukanya pun, ini sudah di pre-painted untuk matanya tuh. Cakep banget sih. Terus untuk bagian tangan, dia bisa naik. Dan kalau misalnya ingin berputar 360 derajat, kita harus ngebelakangin dulu bagian sayapnya ini. Dan dia otomatis bisa berputar seperti ini. Kemudian dia bisa naik juga kayak begini. Tapi dia nggak ada butterfly join. Itu sangat disayangkan banget sih. Dan untuk senjatanya ini, jujur gue lupa di seriesnya itu ada nggak sih dia yang nembaknya tuh pakai senjata yang ini? Tulis aja di kolom komentar ya guys. Selanjutnya bagian tangannya dia bisa berputar kayak begini juga. Kemudian ada artikulasi sikunya juga. Cuman 90 derajat kayak begini doang. Kemudian bagian telapak tangan, dia bisa berputar seperti ini. Dan dia juga bisa ke samping kayak begini tuh. Nah, kita juga dikasih optional part untuk telapak tangannya. Yang pertama kayak begini. Ini mode pedangnya gitu, karena dia memang nggak menggunakan pedang. Jadi cuman kayak pedang laser begini aja, sesuai di seriesnya. Kemudian telapak tangan yang terbuka seperti ini. Nah, kayak begini. Dan telapak tangan yang tertutup seperti ini. Dan ini kayak mengepal ya guys, bukan untuk menggenggam. Karena memang di seriesnya dia nggak punya pedang atau tombak gitu. Jadi ya, untuk menyerangnya pakainya yang ini, kayak gitu. Buat lebih jelasnya nanti pas di rotating table aja deh diperlihatkannya. Kemudian untuk bagian pinggang dia masih ada artikulasinya sedikit, tapi dia nggak bisa 360 derajat. Kemudian kalau misalnya kalian ingin memainkan artikulasi kakinya, itu bisa kita naikin, dari sininya bisa dinaikin. Atau dari bagian sampingnya juga bisa dinaikin kayak begini tuh. Terus untuk bagian kaki artikulasinya bisa 90 derajat. Kemudian ke belakang juga bisa 90 derajat. Ke sampingnya hanya sebatas ini aja. Kemudian dia bisa berputar sedikit kayak begini. Kemudian untuk bagian lututnya dia bisa 180 derajat seperti ini. Wah, cakep sih ini memang. Kemudian bagian telapak kaki dia sudah menggunakan join ball yang tebal banget. Jadi bisa diputar kayak begini. Lalu bisa ke samping. Dan bisa ke depan, ke belakang kayak begini. Nah, jadi itu deh guys untuk review Moderoid SSSS Dynazenon. Jadi gimana menurut kalian dan pendapat kalian tentang si Moderoid SSSS Dynazenon ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau gue sendiri kan ya tadi udah disampaikan lah beberapa hal yang gue benci di Moderoid ini. Dan beberapa hal juga yang gue suka dari Moderoid ini. Ya meskipun sekeren ini tapi menyisakan beberapa part nih kayak gini. Ada 4 dan ini ada 2 tangannya si Dyna Soldier-nya. Tapi untuk tangannya Dyna Soldier ini sebenarnya masih bisa kita simpan di bagian belakangnya sini. Kalau misalnya kalian takut hilang gitu. Nah, di belakang sini. Sini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Di sini berarti. Nah, kayak begini. Dan satunya lagi bisa kita simpan di sini. Cuman, ya kalau misalnya lagi foto-foto gitu memang agak ganggu sih. Karena kan kalau dari samping jadinya kayak begini tuh. Tapi ya kalau misalnya disimpan atau dipajang, menurut saya nggak apa-apa sih kalau misal disimpan di sini, karena biar nggak hilang gitu. Yaudah guys, karena sudah kita review satu tadi, jadi ini dia pose-pose dari Moderoid Dynazenon.
Sekian review Moderoid Dynazenon. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan review yang lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!